Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan tentang seorang pendekar sakti legendaris turun gunung untuk membasmi para pengkhianat yang menindas rakyat. Dia dikenal dengan julukan pendekar giok dengan kesaktian tak tertandingi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali, kita diperlihatkan dengan dua kelompok pendekar yang sedang melaksanakan kompetisi pertarungan untuk memilih ketua sekte Wudang yang baru dengan dihadiri dan disaksikan oleh para master berilmu tinggi. Siapapun yang bertahan maka dinyatakan sebagai pemenangnya. Seorang pendekar sakti yang bernama Zhou Yihang dipilih sebagai pemenangnya meski bukan dia yang terakhir bertahan. Namun para master melihat bahwa Yihang sengaja mengalah. Yihang pun tak punya pilihan lain dan dinobatkan sebagai ketua baru sekte Wudang. Salah seorang petinggi istana yang sedang bersama master menugaskan Yihang untuk mengantarkan pil merah kepada kaisar. Dengan senang hati Yihang pun menerima tugas tersebut. Sang guru besar pun mempersiapkan keberangkatannya karena mengantarkan pil merah kepada kaisar suatu kehormatan besar bagi Wudang. Yihang pun memulai perjalanannya dengan melewati beberapa desa hingga tiba di sebuah kuil. Yihang memasuki sebuah gua yang tak jauh dari kuil tersebut untuk beristirahat sejenak. Namun tak disangka ada seorang gadis tiba-tiba menyerangnya karena merasa terganggu dengan kedatangan Yihang. Di tempat lain, di sebuah perbatasan kota Chuanshan, terlihat para penduduk miskin kegirangan melihat rombongan prajurit kerajaan yang membawa makanan untuk mereka. Namun saking banyaknya para penduduk yang kelaparan, mereka berdesakan hingga terjadi kericuhan. Sang jenderal yang bernama Du Yi marah dan menugaskan untuk menangkap orang yang diduga memicu keributan. Akhirnya Yihang tiba di istana kerajaan. Namun setelah tiba di gerbang istana, Yihang tidak diperbolehkan masuk, hanya bisa menitipkan pil merahnya. Dan ternyata pil tersebut tidak diberikan kepada kaisar yang sedang sakit, malah dimakan oleh seorang kasim jahat bernama Zhongxian. Dan tak berselang lama, kaisar pun meninggal dunia dengan menyebar fitnah bahwa Yihang telah meracuni kaisar lewat pil merah. Padahal kenyataannya kaisar diracun oleh kasim Zhongxian. Tahta kaisar digantikan oleh pewarisnya yang masih kecil. Dengan begitu, Kasim Zhongxian dapat leluasa memerintah memegang kekuasaan kerajaan. Zhongxian menugaskan kepala pasukan rahasia untuk segera menangkap Yihang. Di tempat lain, di Kerajaan Bulan, terlihat sekelompok pendekar memberikan sejumlah hadiah kepada petinggi Istana Bulan dengan tujuan ingin meminta izin melewati wilayah Istana Bulan. Namun tiba-tiba muncul seorang gadis berilmu tinggi dengan julukan giok raksasa menghampirinya. Ternyata mereka utusan Pangeran Jin dari Aisin Giora yang bertujuan untuk menyerang istana kerajaan. Jika mereka berhasil menguasai Istana Bulan, maka akan mudah menyerang istana, karena Istana Bulan tepat berada di perbatasan antar kerajaan mereka. Dua jenderal kerajaan sedang berjaga di perbatasan wilayah lain dengan pasukan dan para petinggi istana. Salah seorang jenderal menginfokan adanya pengkhianatan di dalam jajaran petinggi istana, hingga mereka bisa melewati garis pertahanan. Saat mereka berdua masih berbincang, tiba-tiba muncul penyerangan. Dengan mengejutkan, ternyata pengkhianat tersebut adalah Jenderal Du Yi. Dia menghabisi atasannya dan memfitnah bahwa pendekar giok dari Istana Bulan yang telah menghabisinya. Padahal penyerangan mereka hanya memberikan peringatan kepada petinggi kerajaan untuk tidak menindas rakyat. Sang jenderal pun memberikan perintah untuk segera menyerang markas Istana Bulan dan menangkap pendekar giok.
Para petinggi Wudang didatangi utusan kerajaan untuk segera menyerahkan Yihang karena dituduh telah meracuni kaisar. Para petinggi Wudang meminta izin untuk mencari Yihang dan membuktikan bahwa Wudang tidak bersalah. Sementara Yihang sendiri belum mengetahui bahwa dirinya menjadi buronan istana. Terlihat dengan santai Yihang sedang memberikan makan kepada para penduduk. Lalu dia menghampiri seseorang yang bernama Murong, seorang kapten kerajaan yang sedang menyamar. Dan tiba-tiba para prajurit istana muncul dengan membawa para tahanan yang dituduh sebagai pencuri. Akhirnya mereka berhasil meloloskan diri dan pergi menuju markas Istana Bulan, termasuk Kapten Murong yang ikut karena telah menyelamatkan mereka. Sang jenderal pun hanya bisa melihat dari kejauhan dan akan merencanakan siasat untuk menghancurkan Istana Bulan. Mereka pun tiba di markas dengan disambut oleh rakyatnya. Markas Istana Bulan sangat tersembunyi. Para petinggi kerajaan pun tidak mengetahuinya. Hanya Kapten Murong dan satu anak buahnya yang pertama kali berhasil memasuki dengan menyamar. Keesokan harinya, Yihang dipertemukan dengan para petinggi Istana Bulan. Namun sebelum membahas tentang dirinya, banyak warga yang terjangkit penyakit menular. Dan menurut peraturan, orang tersebut harus dibakar hidup-hidup. Namun Yihang menghalangi tindakan mereka. Dia berjanji akan menyembuhkan semua orang yang terjangkit. Jika gagal, Yihang akan pertaruhkan nyawanya sendiri. Akhirnya para petinggi menyetujuinya dengan memisahkan mereka yang diobati oleh Yihang. Yihang ditemani oleh Giok untuk mencari obat dari tumbuhan. Mereka memasuki sebuah gua hingga tiba di dataran yang luas, yang terlihat sangat tenang dan damai. Giok menjelaskan bahwa tempat tersebut adalah perbatasan kerajaan Huang Taiji, yang dari dulu ingin menyerang kerajaan namun terhalang oleh pasukan Istana Bulan. Mereka pun memasuki gua lagi untuk mencari obatnya. Markas perbatasan Jenderal Duyi kedatangan kepala pasukan rahasia kerajaan. Dia datang dengan para petinggi Wudang untuk menanyakan keberadaan Yihang. Sang jenderal memperlihatkan tas milik Yihang yang tertinggal saat ada penyerangan dari Istana Bulan. Dia memberikan informasi yang menyesatkan bahwa Yihang ditangkap pendekar Giok dan dibawa ke Istana Bulan. Setelah mendapatkan semua bahan obatnya, Yihang kembali ke markas dan segera mengobati mereka dengan mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimiliki Yihang. Karena jika gagal, sang ketua telah memberikan perintah kepada pendekar Giok untuk menghabisi mereka semua. Singkat cerita, setelah beberapa hari, akhirnya Yihang berhasil menyembuhkan mereka. Para warga pun bersorak gembira dan menyambut kembali mereka hingga merayakannya. Tanpa diduga, keberadaan markas Istana Bulan ditemukan oleh pasukan rahasia dan petinggi Wudang, dan mereka berhasil memasukinya. Tak berselang lama, Yihang dan Giok pun muncul dan memberi hormat kepada para guru. Jenderal pasukan mengancam jika Yihang tidak ikut maka akan terjadi pertumpahan darah. Namun tiba-tiba Giok menyerang mereka. Yihang menghentikan mereka dan mengenalkan kepada semua bahwa Giok adalah calon istrinya. Kini dia diberi nama Lian Nisang. Lalu salah satu guru mengatakan yang mengejutkan bahwa Lian telah menghabisi kakeknya. Ternyata jenderal perbatasan yang dihabisi oleh Jenderal Duyi adalah kakeknya Yihang. Namun Yihang tidak percaya begitu saja, meskipun para guru memiliki buktinya. Akhirnya dia memutuskan untuk ikut bersama pasukan kerajaan, sekalian untuk menyelidiki siapa tersangka sesungguhnya. Para petinggi Wudang sudah tiba di istana, sedangkan Yihang dimasukkan dalam penjara bawah tanah. Sebelum Yihang dieksekusi, Kasim pengkhianat memberikan tawaran kepada Yihang. Jika ingin terbebas dari tuduhan meracuni kaisar, maka dia harus menjadi anteknya dan menikahi putrinya. Jika menolak, maka Yihang akan dihukum mati dan dicap sebagai pengkhianat selamanya. Yang sudah memiliki rencana menyetujui tawaran tersebut. Dia pun segera pergi menjalankan tugas dari Kasim hingga melawan para guru Wudang dan mengembalikan pedang simbol ketua Wudang meski hati nuraninya berlawanan.
吾当对于我的养育之恩一笔还给你们。这样，你与武当形同陌路。 Berita pun tersebar luas hingga terdengar oleh Lian bahwa Yihang telah menjadi antek istana dan akan menikahi Putri Kasim. Hingga tibalah saatnya acara pernikahan Yihang dengan Putri Kasim dilaksanakan. Namun pada malam harinya, saat Yihang mengatakan bahwa hanya satu orang yang dicintainya, tiba-tiba Lian muncul dengan kemarahannya. 你说过要回来找我，还是因为他？我们两不相见。 Dengan hati yang sangat kecewa, Lian pergi meninggalkan Yihang. Dia ditangkap oleh prajurit istana dengan tanpa perlawanan sedikit pun. Dan tiba-tiba, rambut Lian berubah menjadi putih. Saat prajurit akan menangkapnya, Yihang muncul menolongnya. Tak disangka Putri Kasim muncul dengan memberikan izin kepada Yihang untuk membawa Lian pergi. Meski dengan risiko yang sangat tinggi jika Kasim tahu apa yang telah putrinya lakukan. Yihang pun dengan segera membawa Lian pergi menuju Istana Bulan. Setelah tiba di Istana Bulan, Yihang marah kepada ketua mengapa tidak ada yang mengerti keputusan Yihang yang sedang merencanakan siasat. Sang ketua memerintahkan Yihang untuk segera menemukan obat agar Lian terselamatkan. Yang harus kembali membawa obatnya sebelum dupa terbakar habis. Yihang kembali dengan keadaan yang sangat lemah, dan singkat cerita akhirnya Lian pun bangun dari komanya. Yihang dan Lian kembali ke pasukannya untuk menyusun strategi melawan kerajaan Jin yang diduga sangat kuat. Yihang menyarankan untuk bergabung dengan istana melawan mereka. Lian pun meminta izin kepada ketua untuk ikut bersama Yihang. Dan tak berselang lama, para guru dari Wudang pun muncul untuk meminta maaf kepada Yihang karena telah salah sangka terhadapnya. Pedang simbol ketua Wudang pun dikembalikan kepada Yihang. Yihang yang belum mengetahui bahwa Jenderal Duyi adalah pengkhianatnya. Dia bergabung dan merencanakan siasat perang melawan pasukan Jin. Dengan senang hati, Jenderal Duyi menyusun strateginya yang mereka tidak tahu padahal si Duyi akan mengkhianatinya lagi. 通过密道攻其不备，那就有劳女侠在明月寨后山有一条密道，为之，天亮就出发。 Setelah mengetahui kebenarannya, Kapten Murong dan bawahannya yang sedang menyamar memutuskan untuk mengubah rencananya. Tidak akan menyerang Istana Bulan dari dalam. Malah dia akan membantu pasukan Istana Bulan melawan kerajaan Jin. Murong pun pergi dan keluar dari Istana Bulan dengan berpamitan kepada gadis kecil yang pernah ditolongnya. 不回来了，因为我要走了，我也会想你的。这么想啊，六七。 Seluruh pasukan istana telah siap berperang. Mereka pun memasuki markas Istana Bulan. Dan benar saja, setelah seluruh pasukannya masuk markas, Jenderal Duyi mengkhianatinya dengan langsung melakukan penyergapan yang membuat Yihang dan semuanya terkejut. Pasukan Lian yang sudah berada di perbatasan mendapatkan info bahwa Jenderal Duyi telah berkhianat. Dan ternyata si Duyi adalah bagian dari kerajaan Jin yang menyamar sebagai jenderal istana. Lian pun segera kembali ke markas, sedangkan perbatasan dijaga oleh adiknya. Namun tak berselang lama, ribuan prajurit kerajaan Jin telah tiba di perbatasan. Pasukan Istana Bulan penjaga perbatasan habis tak tersisa. Sementara Lian yang baru tiba di markas sangat terkejut melihat seluruh pasukannya telah tewas. Dia datang seorang diri dan melihat Yihang yang sudah tertangkap. Sang jenderal pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Lian.
Tak ada pilihan lain, akhirnya Lian menyerah karena nyawa Yihang terancam. Sementara di tempat lain terlihat pasukan Kapten Murong yang sedang dalam perjalanan dikejutkan dengan informasi bahwa Jenderal Du Yi telah berkhianat dan membantai seluruh pasukan Istana Bulan. Murong yang murka akan kemari namun dihadang oleh bawahannya karena akan membahayakan nyawanya. Akhirnya Murong memutuskan untuk mencari bantuan prajurit lebih banyak lagi. 不是白白去送死吗？ 活着还有希望，去搬救兵。 Akhirnya mereka berdua ditangkap dan dirantai. Namun saat dalam perbincangan, Lian mengatakan hal yang mengejutkan. Tak ada pilihan lain, Lian memutuskan untuk mengeluarkan kesaktian tingkat tinggi yang diberikan gurunya. Tak akan ada satu pendekar pun yang mampu menandinginya. Namun Lian akan kehilangan akal dan masa lalunya. Termasuk dia akan lupa kepada Yihang. Lian pun mulai melafalkan mantra untuk mengaktifkan kesaktiannya. 想要干什么？你不给你谢谢，你不要报仇都不要你忘了我，不要你忘了我。 Pasukan kerajaan Jin mulai melakukan penyerangan ke berbagai perbatasan. Sementara pasukan Murong pun sedang dalam perjalanan menuju Istana Bulan. Dia berhasil mendapatkan bantuan prajurit lebih banyak lagi. Lian berhasil mengaktifkan kesaktiannya, dan benar saja dia tidak ingat siapa Yihang. Yang dia tahu hanya musuh besarnya. Lian pun dengan segera mendatangi Jenderal Du Yi dan langsung menyerangnya. Akhirnya pasukan Murong pun tiba di Istana Bulan yang langsung berhadapan dengan pasukan Jenderal Du Yi. Kapten Murong memberikan pengertian kepada para prajurit untuk tidak lagi mengikuti Jenderal Du Yi yang telah mengkhianati kerajaan. Akhirnya mereka pun mengerti dan memutuskan untuk pergi. 杀无辜，跟着一个叛贼。我们走。 Jenderal Du Yi yang ketakutan terus dikejar oleh Lian hingga berada di puncak tebing. Sementara Yihang mengikutinya naik tebing untuk membantu Lian meski sesekali Yihang dihajar olehnya. Dan mereka pun melanjutkan lagi pertarungannya. Saat Du Yi jatuh ke bawah meski masih selamat, lagi-lagi Lian akan menghabisi Yihang. Namun Yihang terus berusaha untuk mengembalikan ingatan Lian. Dan setelah sekian lama menjelaskan, akhirnya Yihang berhasil membuat ingatan Lian kembali. Dan tiba-tiba si Du Yi muncul lagi. Dan kisah film pun selesai. 为我一起死！更覺取眼百方有